Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita akan mengunjungi Candi Selogrio, tapi setelah perjalanan yang cukup panjang, sampai di sini malah mendung ini. Agak sedikit lemas, tapi pemandangannya cantik banget sih. Wow. Kita akan naik tapi bentar ya. Ini ada agak gerimis sedikit, jadi aku nunggu gerimisnya reda dulu. Ternyata masih agak jauh perjalanannya. Lihat pemandangannya, cantik banget. Tuh, wah, cantik banget sih. Ini gerimis kupaksakan. Katanya sih di atas nggak hujan, jadi ya coba aja lah. Ada tempat untuk teduh-teduh juga, mungkin kalau untuk yang trekking ya. Ya betul saja, sampai atas ini gerimisnya semakin banyak dan mendekati ke arah hujan ini. Kita harus mulai trekking dari sini untuk bisa sampai ke candinya. Dan di samping-samping dari tempat ini ada sumber mata air. Tuh. Dari atas ya, mata airnya. Tuh. Aduh, ini ya udahlah ya, kita gerimis-gerimis naik ke atas. Sini ada dikasih seperti Kalamakara, pintu masuknya. Tuh. Yuk kita naik. Jadi banyak sekali candi-candi yang dibangun di atas perbukitan atau di sekitar perbukitan seperti ini. Masyarakat zaman dulu itu sangat mempercayai ya, bahwa semakin tinggi bangunan peribadatan itu maka akan semakin suci. Filosofinya sih lebih mendekat ke arah Dewa Siwa itu sendiri ya, karena konon Dewa Siwa itu tinggalnya di atas gunung gitu. Jadi banyak sekali candi-candi yang dibangun di atas perbukitan atau di kaki gunung. Ya, seperti itulah. Yuk kita naik ke atas. Ini trekkingnya dibandingkan dengan yang di Candi Dukuh Brawijaya. Trekkingnya ini agak sedikit landai ya. Namun karena berbentuk anak tangga, jadi di kaki itu agak kerasa gitu. Ya, sampai juga. Wow. Di sini terdapat satu candi utama. Kemungkinan tidak ada candi perawarannya, berhubung mataharinya ada di sana. Itu. Kemungkinan candi ini menghadap ke arah timur ya. Aduh, maaf ngos-ngosan. Biasa, nggak pernah olahraga, jadi agak capek. Cantik banget sih ini. Namun satu yang disayangkan, itu aku dari jauh pun sudah kelihatan. Ini nih. Tuh, ini batuan candi, jangan divandal ya. Tuh, ini juga merusak estetika. Sangat disayangkan sekali loh. Banyak banget loh. Mereka pakai paku atau semacamnya kali ya. Tuh, ini seperti baru nih. Baru itu. Sampai atas-atas itu. Sampai atas-atas itu. Ini. Ada lagi nih. Tolong ya. Ini kan bangunan bersejarah.
Jadi ya jangan di vandal-vandal seperti ini lagi. Kasihan. Masa kalian mau buat sejarah kalian di sini juga? Ya buat sejarah yang barulah ya. Jangan merusak sejarah yang sudah ada. Kita jaga bareng-bareng. Kita lestarikan bersama. Jangan dicoret-coret. Ya, agak sedikit kecewa dengan vandal-vandal yang ada di batuan candinya. Ya, tapi mau gimana lagi, sudah terjadi. Jadi kita langsung ulik saja seperti apa candinya. Cantik sih ini. Oke, kita mulai dari bagian depan. Bagian depan ini kemungkinan di sini terdapat kalakirti muka ya. Dari atasnya ini juga kelihatan. Namun ini masih polos. Antaviknya juga dibuat polos. Ini kemungkinan banyak batuan pengganti. Terus ada arca juga di bagian sana. Ini seharusnya Mahakala, yang sini Nandiswara. Untuk arca-arca yang ada di sini itu desainnya ini cukup berisi ya. Seperti gemuk-gemuk gitu, gemoy. Tuh. Beda banget sama yang ada di Candi Sambisari yang agak tirus. Sini juga. Ini arcanya Mahakala. Di belakangnya itu ada Trisula. Namun sangat disayangkan ya, bagian kepalanya pasti terpenggal. Ada katak juga itu yang nongkrong. Kelihatan nggak? Kalau di tempatku itu namanya ketus. Oke, di sebelah selatan tentu saja terdapat Resi Agastya. Tuh. Beda banget kan dengan yang ada di Candi Sambisari. Resi Agastya di sana itu kelihatan tirus gitu. Nah, kalau di sini ini alhamdulillah kepalanya masih ada, namun lehernya yang nggak ada. Sangat disayangkan juga ini. Tuh, setidaknya kita tahu ya bahwa Resi Agastya di sini memakai semacam mahkota. Pernak-perniknya pun juga lengkap. Itu juga ada seperti pengusir lalat seperti biasa, ada di bahunya. Dan kakinya pun ini juga terpotong ya. Cantik sih ini kalau benar-benar utuh. Dan semakin parah vandalnya. Aku salah fokus terus dengan vandal-vandal yang ada di sini. Di sebelah belakang atau bagian barat tentu saja di sini ada arca Ganesha. Lagi-lagi bagian kepalanya ini hilang. Bukan cuma bagian kepala ya, tangannya pun juga hilang. Ini kemungkinan ada 4 tangan. Dilihat dari bagian belakang. Dilihat dari bagian belakang ini ada tangan lagi. Bagian belalainya pun ini juga dipotong seperti sengaja gitu ya, bagian belalai. Poso seperti biasa di atas permasanannya, keren. Ganesha di sini juga kelihatan gemuk dan juga kalau utuh kemungkinan bakalan cantik banget sih. Aku lihat dari sini aja proporsionalnya itu cantik banget. Ada batikan juga di bagian ini. Tuh, batik-batikannya itu masih jelas. Pusarnya pun juga masih ada nih. Keren sih. Yuk, kita di bagian yang sebelah utara. Tentu saja di bagian utara ini ada Durga Mahesa Suramardini. Disayangkan sekali di bagian
kepala dan juga maaf bagian payudaranya ini seperti sengaja dihancurkan gitu. Entah ulah siapa ya, kita nggak tahu. Kita bisa mengidentifikasi bahwa ini Arca Durga Mahesa Suramardini seperti biasa. Di bawah itu ada lembu jantan. Terus ini ada sura yang dipegang oleh Durganya, dan Durga di sini memiliki 8 tangan ya. Dengan masing-masing tangan ini kelihatan gemoy-gemoy, gemuk-gemuk gitu. Tangan yang sebelah sini ini seperti nggak kelihatan. Biasanya ini agak ke sini posisinya. Ini mungkin karena relung dewatanya itu agak sedikit kecil, jadi agak diingkupkan bagian tangan yang tengahnya itu. Tuh, disayangkan ya bagian sini. Ini seperti baru terpenggalnya ini. Kalau yang agak lama itu seharusnya nggak kayak gini mungkin. Untuk bagian lembu yang jantannya ini juga ada vandal. Kelihatan ya? Ya sayangnya itu banyak bagian yang sengaja sengaja atau nggak sengaja dirusak gitu. Mungkin sih nggak disengaja ya, karena memang kebanyakan arca-arca yang ada di candi-candi itu pasti terpenggal kepalanya. Di sini juga ada seperti gazebo untuk berteduh, semisal di sini hujan deras atau gerimis seperti sekarang ini, dan ada arcanya. Menariknya itu ada arcanya. Jadi kita lihat arcanya ini, arca siapa? Mungkinkah ini berada di tengah-tengah dari, wah, ini kemungkinan ada 4 lengan. Sedikit tambun namun sangat aus dibandingkan yang lain. Kalau menurutku ini berasal dari tempat yang lain namun ditampung di sini karena ada bagian-bagian umpak juga yang disimpan di sini juga. Dan ini ada semacam roda-roda gitu. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Tapi kalau bagian yang itu umpak ya. Tuh. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 umpak yang ada di sini. Sama ini, bagian ini. Apakah ini bagian peripi untuk menyimpan? Aku belum pernah lihat sih bagian peripihnya itu seperti apa. Jadi aku nggak tahu. Kalau yang ini seperti potongan dari yoni, carat yoni. Seperti ini bagian seperti bagian yoni, kayak lingga yoni gitu. Ini. Untuk di bagian sini juga ada bebatuan candi. Wah. Bagian apa ya ini ya? Mungkinkah ada candi perwara di sini? Tapi kalau untuk candi perwara ini terlalu sedikit ya. Ada kemungkinan ini pagar keliling. Karena biasanya candi utama itu ada pagar kelilingnya, jadi tidak menutup kemungkinan ya. Oke, kita kembali lagi ke sana karena tadi ada ibu-ibu yang sedang berfoto. Selagi belum hujan ini kita kejar videonya, kita review tempatnya. Untuk bagian atas ini cukup mengagetkan ya. Bagian atas ini agak berbeda dari candi-candi biasanya karena bagian kemuncaknya ini agak sedikit lebar gitu. Entah kenapa candi ini tuh kesannya tambun-tambun, serasa berisi banget gitu. Di bagian puncaknya itu juga agak berbeda, memiliki 3 tingkat dan masing-masing ada lingga semu. Waduh, hujan deras, hujannya datang. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Hujan guys. Aduh. Oh ya, untuk
keagamaannya jelas sekali ya. Ini Hindu Siwa ya. Kita belum review di dalam candi nih. Kita review dulu. Sebentar, ini hujannya sudah mulai turun. Kita review dalam candi dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam candinya. Dan ya, tidak ada apa-apa. Termasuk lingga yoninya tidak ada. Di bagian sini seperti ada apa namanya, relung gitu ya. Di bagian sana seperti ada lubang seperti biasa untuk meletakkan sesuatu seperti dupa atau yang lain untuk sembahyang ya. Ya, hujannya saya semakin deras ini. Terjebak ini aku. Ya Allah, aku di sini sendirian. Aku sangat kagum ya dengan pembuatan arca yang ada di sini. Arca di sini ini seperti spesial gitu. Karena berbeda dari arca-arca yang lain, ini ukirannya begitu tebal dan sangat kompleks gitu. Kalau yang lain itu agak sedikit, ya gimana ya? Kalau lihat secara langsung kelihatan sih bedanya. Di sini itu tebal banget. Hampir seperti 3D sampai belakang benar-benar diukir full gitu. Namun tetap saja ya di bagian belakang itu ada backgroundnya gitu, ada pembatasnya gitu. Dan arcanya di sini itu seperti disesuaikan dengan bagian relungnya, jadi sangat mepet sekali, dimaksimalkan ukurannya sehingga membentuk persegi yang presisi, sama seperti yang ada di depan kita. Arca Durga Mahesasura ini, arcanya ini begitu full. Lihat, sangat mepet sekali ini. Mepet, ini juga mepet. Tangannya pun dibuat agak ke bawah biar masuk ke dalam frame. Dan senjatanya, kapaknya pun juga dibuat miring ini teman-teman. Di sini ada ukiran kapak dan dibuat miring biar bisa masuk frame. Ini kapaknya. Kalau di sini ini seharusnya juga ada senjata, namun terpenggal ya. Jadi ini dibuat sedemikian rupa dan lihat tebalnya seberapa di bagian sini. Tuh. Secantik ini ukirannya, sedalam ini juga para pengrajin dalam memahat arca ini. Namun kita tidak menemukan ikon dari candi itu sendiri ya, yaitu Kalakirtimuka. Di sini tidak ada. Ya. Padahal yang sering dicari itu kan Kalakirtimukanya. Namun di candi ini Kalakirtimukanya itu nggak ada. Jadi ya gimana ya? Kalau aku sih nggak masalah ya, karena sudah dipugar sedemikian rupa, bisa dipugar sampai bisa kita nikmati sih. Sekarang ini sudah wow sekali, jadi kita bisa membayangkan, kita bisa melihat bagaimana kondisi candi ini waktu primannya. Walaupun sangat banyak sekali batuan pengganti, sangat compang-camping warnanya, tapi tidak mengurangi keindahan dari candi ini sendiri. Aduh, hujannya makin deras teman-teman. Cantik banget ya ini kombinasi bagian atap dengan badannya. Masih terkagum-kagum aku dengan bentuk yang gemuk, bentuk yang enggak tirus, enggak memanjang, enggak tinggi juga. Ini seperti candi yang berbeda dari yang biasanya kita kunjungi. Melihat candi yang berbeda ini excited banget, bahkan kayak seperti candi yang baru pertama kali dilihat gitu. Jadi
semangatnya itu menggebu-gebu gitu. Akhirnya kita harus menggunakan mantel. Untung saja di dalam tasku itu selalu sedia mantel untuk kejadian-kejadian yang tak terduga seperti sekarang ini, karena sedang musim hujan ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf kalau nggak begitu lama di dalam kompleks candinya, nggak begitu lengkap dalam mengulas candi ini karena kondisi cuacanya seperti ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah Candi Selogrio. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Yuk kita ke bawah. Hati-hati ya, kalau hujan seperti ini licin jalannya. Nggak terlalu tinggi kok, cuman bagian ini aja yang agak curam untuk trekkingnya. Motornya pun juga bisa naik sampai ke atas, jadi nggak perlu khawatir jalan terlalu jauh. Kalau kalian pakai motor, kalau kalian pakai mobil ya jalannya agak lumayan. Oh ya, untuk tiket masuk ke sini 10.000 ya tiketnya. Mungkin karena weekend jadi 10.000. Kalau hari biasa kita nggak tahu harganya berapa. Nah, motor kalian bisa diparkir di sini kalau kalian bawa motor. Jadi trekking kalian nggak terlalu jauh. Lihat betapa cantiknya pemandangannya, dan kabut mulai turun di sini dan di sebelah sana juga. Oh, cantik banget sih. Untuk kalian yang ingin trekking, kalian akan disuguhi pemandangan yang cantik ini. Wah,